Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga besar GPD Elsada Magelang. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita ada pada pagi hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan, yang saya kasih tema menabur di tengah krisis. Kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini tentang bagaimana Ishak yang diberkati oleh Tuhan, Ishak yang diurapi oleh Tuhan, Ishak yang diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Di sana dikatakan di ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Latar belakang dari ayat ini adalah satu kejadian yang luar biasa terjadi di tanah Filistin ketika itu. Di sana dikatakan kalau di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 itu mengatakan bahwa ada satu wabah yang terjadi, ada satu kekeringan, krisis yang dialami oleh Ishak dan keluarganya adalah kekeringan dan kelaparan yang terjadi di tanah Filistin. Dan di sana firman Tuhan mengatakan Ishak hendak kembali ke Mesir, hendak pergi ke Mesir. Tetapi apa? Allah mengetahui isi hati Ishak, sehingga firman Tuhan menjelaskan di sana bahwa Allah menegur Ishak dan Allah memerintahkan Ishak supaya tetap tinggal di Filistin, tinggal di tanah Gerar. Dan Ishak memilih untuk taat kepada Tuhan. Ishak memilih untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Ishak tetap tinggal di Gerar dan melakukan bagiannya, yaitu dia menabur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita pada zaman sekarang, bahkan mungkin hari-hari ini, kita diharuskan untuk tinggal di rumah, bahkan yang harus bekerja di luar, mereka harus atur jarak satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain bahwa kehidupan kita nggak bisa seperti yang bulan-bulan lalu atau tahun-tahun yang lalu. Kebebasan kita dibatasi, gerakan kita harus dibatasi. Kita yang mungkin dulunya suka berkumpul bersama teman-teman, kita mungkin yang dulunya suka pergi jalan-jalan ke sana kemari, bahkan kita yang mungkin setiap hari Minggu, bahkan setiap minggunya kita kegiatan ibadah di gereja, ada persekutuan doa yang kita lakukan. Tetapi karena satu wabah yang penyakit yang terjadi pada hari-hari ini di seluruh dunia, bahkan Indonesia, bahkan kita sendiri yang mengalaminya, mengharuskan pemerintah meminta untuk kita tetap di rumah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Ishak memilih untuk dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan berkata untuk tetap tinggal di Gerar, dan dia melakukan bagiannya, yaitu taat akan firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak yaitu menabur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat hari ini kita terbatas, kita nggak bisa kemana-mana, tapi bukan berarti kita tidak bisa menabur. Apa yang kita tabur pada hari-hari ini? Apa yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini? Saat hari ini saya akan memberikan 3 bagian bahwa apa yang bisa kita tabur pada hari-hari ini. Yaitu yang pertama, menabur benih kebaikan. Berbicara tentang menabur, yaitu pasti kalau seorang petani ketika dia menabur benih di ladang atau di sawah, dia pasti akan memilih benih yang terbaik. Saya kasih contoh misalnya padi. Dia akan memilih benih yang terbaik untuk ditabur. Supaya apa? Keinginannya adalah supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Ishak tetap tinggal di tanah Filistin, di tengah-tengah kekeringan yang terjadi, yang menjadi bagian adalah dia menabur. Kehidupan kita juga seperti ini, seperti itu, bahwa kita harus tetap menabur. Apa yang kita tabur? Yaitu menabur benih kebaikan. Menabur benih kebaikan. Kita buka dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sana dijelaskan Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa janganlah jemu-jemu berbuat baik, lakukanlah selalu perbuatan baik yang ada di sekeliling kita. Bahkan firman Tuhan di sana menjelaskan di ayat yang ke-10, yaitu marilah kita berbuat baik kepada semua orang selama masih ada kesempatan.
Mungkin kita harus di rumah, mungkin kegerakan kita harus dibatasi, nggak seperti yang dulu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat baik. Kita bisa berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama, untuk membantu sesama kita, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal menabur kebaikan. Ketika kita memaafkan orang lain, memaafkan yang bersalah, itu juga sama, kita menabur kebaikan. Ketika ada orang yang mungkin menyinggung kita, ada orang yang menyakiti hati kita, kita belajar untuk mengampuni. Itu juga kita belajar untuk menabur yang baik, menabur benih yang terbaik kepada semua orang, bahkan di lingkungan kita. Hari-hari ini GPDI Alsa-Daya Magelang melakukan hal yang terbaik, yaitu berbagi kasih. Apa yang kita bisa bagikan kepada sekeliling kita? Apa yang kita bisa bantu? Apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong, untuk membantu mereka, bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang memerlukan. Belajar untuk berbuat baik setiap saat, setiap waktu. Satu contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36, di sana dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu contoh dalam kebenaran Alkitab dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Kisah Para Rasul yang bernama Dorcas. Di sana dikatakan bahwa dia adalah seorang yang baik, seorang yang selalu melakukan kebaikan dan suka memberi, kata firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini juga kita bisa memberi kepada yang lain. Kita bisa menolong sekecil apapun yang kita lakukan. Ketika kita lakukan itu dengan ketulusan hati, ketika kita lakukan itu dengan kebaikan, dengan penuh kasih, saya yakin dan percaya Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita tabur pada hari-hari ini? Menabur benih perkataan positif. Menabur benih perkataan positif. Kita buka dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari bibirmu. Janganlah ada perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah perkataan-perkataan yang menyinggung orang lain yang keluar dari bibir kita. Tetapi pada hari-hari ini kita bisa menabuh perkataan yang positif, memberi dukungan, memberikan semangat kepada orang lain, terutama mari perkatakan perkataan firman Tuhan. Menguatkan orang lain juga menguatkan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk memperkatakan perkataan yang positif. Mungkin hari-hari ini banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di sekeliling kita ada banyak masalah. Tapi kita belajar memperkatakan perkataan yang positif. Kita belajar untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan. Tuhan yang memberkatiku, Tuhan memberkati engkau, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita. Biarlah perkataan-perkataan itu yang keluar dari bibir kita, bukan perkataan yang tidak baik. Apalagi di sana dikatakan bahwa perkataan yang kotor. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah krisis yang terjadi pada hari-hari ini, kita belajar tetap memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Kita yang punya media sosial, mari belajar untuk memperkatakan, untuk mengetik hal-hal yang baik atau memberikan dukungan kepada orang-orang lain. Ucapan-ucapan sukacita, ucapan-ucapan syukur, biarlah itu yang keluar dari mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, menabur benih doa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di sana katakan, tetaplah berdoa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada hari-hari ini mungkin kita berkata, saya nggak bisa menabur dengan uang, dengan materi. Karena apa? Saya serba kecukupan. Saya serba ada seadanya. Saya nggak seperti orang lain. Saya nggak bisa menabur dengan uang. Saya nggak bisa menabur dengan harta atau dengan hal yang lain, kata-kata kita sampaikan. Tapi kita bisa menabur dengan benih doa. Ketika kita berdoa kepada orang lain, dalam 1 Tesalonika di sana dikatakan, tetaplah berdoa.
Berdoa untuk siapa? Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita belajar berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk negeri kita. Kita berdoa buat pemerintahan. Kita berdoa buat pelayanan di tempat ini. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada. Kita berdoa bagi setiap bidang jemaat Tuhan, supaya Tuhan tetap kuatkan, supaya Tuhan tetap beri mereka kemampuan. Kita berdoa bagi tim medis pada hari-hari ini harus bekerja untuk menangani setiap para pasien. Itu yang harus kita lakukan. Itu bisa kita lakukan. Jadilah menjadi pendoa syafaat. Jadilah menjadi pendoa syafaat yang setia kepada Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bangsa kita, masyarakat yang ada, pelayanan di tempat ini, bahkan tim-tim medis yang ada membutuhkan dukungan doa dari setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan tulus, lakukan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Satu contoh dalam 1 Tesalonika pertama ayat yang kedua, di sana dikatakan 1 Tesalonika pertama di ayat yang kedua, firman Tuhan di sana dijelaskan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Di sana dikatakan, kami selalu mengucap syukur dan menyebut kamu dalam doa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini GPDI LSAD Magelang satu hari satu keluarga yang kita doakan. Mari sebut nama mereka, kita doakan keluarga kita doakan sekeliling kita. Kita lakukan itu semua dengan sukacita. Mungkin kita nggak bisa menabur dengan harta, kita nggak bisa memberi dengan hal-hal yang lain, tapi kita bisa menabur benih doa kepada orang-orang lain. Karena orang lain, jemaat Tuhan, semuanya membutuhkan dukungan doa dari setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang 12 sampai dengan ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan bahwa maka menaburlah Ishak dan Tuhan memberkati Ishak dengan luar biasa. Tuhan mengurapi, bahkan firman Tuhan menjelaskan di sana Allah memberkati Ishak dengan melimpah. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kita tabur kebaikan, kita tuai kebaikan. Kita tabur kejahatan, kita tuai kejahatan. Dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ayub pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ayub pasal yang keempat, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya. Ayub dia menjelaskan bahwa di dalam kitab Ayub ini menjelaskan bahwa orang menabur kejahatan, dia akan menuainya. Kita tabur kejahatan, kita menuai hal yang tidak baik. Tapi ketika kita menabur benih yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti halnya Ishak tadi, dia menabur di tengah-tengah kekeringan, Allah memberkati dia. Apa yang menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu? Berkat kita adalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar menghadapi setiap persoalan kita. Bahkan firman Tuhan menjelaskan Ishak diberkati sangat kaya. Kita juga akan diberkati oleh Tuhan, bahkan semakin hari semakin kaya. Yang saya sampaikan di sini bukan kekayaan secara materi, tetapi kaya dengan penuh kasih, kaya suka memberi, kekayaan dalam hal mengasihi orang-orang sekeliling kita, berbelas kasihan, memberi, menolong orang lain yang layak untuk ditolong, menolong orang lain yang membutuhkan, punya hati terbeban untuk mendukung pelayanan, punya hati terbeban untuk mendoakan, untuk memberkati orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menabur di tengah krisis, biar itu yang kita lakukan sampai hari ini dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, taat dan lakukan kebenaran firman Tuhan, biar itu menjadi bagian kita. Ketika Allah meminta Ishak untuk melakukannya, Ishak memilih untuk taat dan dia diberkati dengan melimpah. Kita juga seperti itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap ketaatan kita dan kita melakukannya, Tuhan akan memberkati kita dengan kekuatan damai sejahtera yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biar Tuhan memberkati renungan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang kembali kami dengarkan pada hari ini. Biarlah
Tuhan yang tetap mengurapi kami untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan rencana-Mu bagi setiap kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai dan melindungi setiap kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.